Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati SPDI. Saya guru PAI di SMK Miftahul Ulum Sukorejo. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Dan untuk yang memimpin doa, silakan Ketua Kelas Mas Hakim untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik Bu Guru, baik teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Terima kasih anak-anak. Kayaknya kurang semangat. Ini mana semangatnya? Semangatnya mana? Semangat. Ini semangat ini. Oke. Bu Guru akan mengabsensi kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau semua sudah hadir. Dan sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Terima kasih. Anak-anak, Bu Guru mau tanya nih. Apakah kalian masih ingat tentang materi rukun iman? Masih, Bu. Masih. Mungkin ada di waktu sekolah di SD atau SMP mungkin ada materi seperti ini ya. Masih ingat enggak? Masih, Bu. Masih. Iya, Mbak Iza. Kira-kira rukun iman ada berapa, Mbak Iza? Ada 6, Bu. Bagus. Siapa lagi yang tahu iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Ada yang tahu enggak? Iya, Mas Hakim. Yang keberapa? Yang keempat, Bu. Betul sekali. Dan mungkin ada yang bisa menyebutkan secara urut rukun iman. Siapa yang bisa anak-anak? Saya, Bu. Oh, Mbak Masuna. Mbak Sunatul ya, Mbak Sunatul silakan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar Allah. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu enggak jumlah nabi atau rasul yang wajib diketahui? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh, Mbak Yuni. Ya. Ya, ada berapa Mbak Yuni? Ada 25 nabi dan rasul, Bu. Kan ada lagunya. Oh, ada lagunya ya? Ya. Bisa dinyanyikan Mbak Yuni biar teman-temannya tahu dan mengingatnya Boleh. lagi. Ya, Ayo, yuk baca sama-sama. ya.
Rukun iman. Rukun iman, rukun iman. Ini rukun imannya apa yang nabinya? Yang nabi dan rasul, Mbak Yuni. Terus Adam, Idris, Nuh, Daud, Ayo anak diikuti yang tahu. Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Tuh, terima kasih Mbak Yuni. Ya, Jadi anak-anak, materi pembelajaran hari ini adalah iman kepada Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis adanya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat wajib dan sifat mustahil Rasul dengan teliti. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan makna iman dan adanya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengimplementasikan hubungan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah dengan benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya saya pengen tahu apa sih pengertian iman itu? Siapa yang tahu? Iman kepada Rasul Allah. Iya. Meyakini bahwa Allah Siapa yang tahu? mengutus Rasul kepada umatnya. Iya, Mbak Yuni, benar. Ada lagi enggak yang bisa? Apa sih pengertian iman kepada Rasul Allah itu? Ada yang tahu enggak? Bu Iza ngantuk itu, Bu. Iza ngantuk. Oh, ya Mbak Iza, Apa pengertian iman kepada Rasul Allah, Mbak Iza? Meyakini, percaya. Pinter sekali. Nah, ini ya materi kali ini, pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kenapa iman kepada Rasul itu kewajiban? Karena iman kepada Rasul termasuk salah satu dari rukun iman yang nomor 4. Ya, anak-anak. Dan perintah beriman kepada Rasul Allah itu juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, antara Nabi dan Rasul itu ada pengertiannya sendiri-sendiri. Bisa dilihat pada PPT Bu Isma.
Ya, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalau Nabi diberi wahyu tapi untuk dirinya sendiri atau tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul kalau diberi wahyu itu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ini adalah jumlah Nabi dan Rasul. Tadi kan yang wajib diketahui. Sedangkan jumlah Nabi dan Rasul itu ada sangat banyak sekali. Bisa dilihat anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Nah ini nama-nama Nabi yang sudah kalian nyanyikan tadi. Dari ke-25 Nabi dan Rasul ini anak-anak, ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Jadi ada Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Kenapa? Karena Rasul itu Rasul pilihan, memiliki keistimewaan yang sangat karena ketabahan dan menghadapi cobaan yang sangat luar biasa. Jadi tidak semua Nabi yang kalian sebutkan tadi itu Rasul Ulul Azmi. Tapi ada Nabi atau Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nanti bisa kalian cari siapa saja ya, sesuai tugasnya dan kelompoknya. Iman kepada Rasul Allah itu anak-anak tidak hanya mempercayai adanya Rasul saja. Katanya orang, kalau kepingin kenal ya, tak kenal maka tak sayang. Benar apa tidak? Benar, Bu. Benar apa tidak anak-anak? Benar. Jadi selain harus tahu juga harus mengimani, juga harus tahu sifat-sifatnya. Di sini baik itu ada sifat wajib ataupun sifat mustahil. Bisa dilihat anak-anak ya? Bisa dilakukan setiap hari kira-kira sifat Rasul ini. Jangan yang mustahil ya. Amin ya. Masih berusaha. Adapun Bu. tugas-tugas Rasul Allah. Amin ya Mas Hakim. Masih tidak amanah, Bu. Oh iya. Sekarang coba Mbak Yuni. ya, setelah ada materi ini semoga menjadi amanah semua. Amin ya Robbal. Amin. Ya. Adapun untuk tugas-tugas Rasul Allah, yang pertama sudah pasti menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua mengajak kepada tauhid atau mengajak kepada umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Siapa yang tahu maksudnya ini anak-anak? Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu enggak? Iya, Bu. Satu saja. Kabar Iya, Mbak gembira, Yuni. Kabar gembira bagi orang mukmin kalau kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul dan kita menjalankannya, pastilah kita akan masuk surga. Tapi kalau kita mengingkarinya, kita akan masuk neraka. Bagus sekali Mbak Yuni. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Hujah itu apa, Bu? Hujah itu sebagai pegangan, sebagai pedoman, itu alasan. Iya, itu sebagai hujah bagi manusia. Nah, ini anak-anak ada perilaku-perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada Rasul. Nah, salah satunya melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Contohnya, anak-anakku sekalian, kalian menuntut ilmu itu juga merupakan suatu usaha agar derajatnya bisa dinaikkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya, orang yang mempunyai ilmu derajatnya akan dinaikkan. Oke. Sebelum kita lanjut ke hikmah, kira-kira setelah pemaparan Bu Is tadi, kira-kira apa ya hikmah yang kita dapat ketika setelah kita mempelajari iman kepada Rasul Allah? Satu saja, siapa yang bisa?
Siapa yang Saya bisa? Bu Guru. Oh, Mbak Yuni lagi. Yuk, pintar ya Mbak Yuni. Apa Mbak Yuni? Satu saja. Tentunya kita akan menjalankan ibadah dengan benar. Karena Rasul itu Bagus. mengajarkan kita ketauhidan dan lain sebagainya. Iya, bagus. Dan yang tentunya hikmah kita beriman kepada Rasul, pasti kita akan mempunyai suri tauladan atau teladan yang baik. Iya apa benar anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya apa dan benar? iya, Bu. Benar, Kok kurang benar. semangat? Iya apa benar Iya anak-anak? dan benar. Benar ya? Iya, Iya. Bu. Nah, ini saya bacakan terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita sudah berkaca atau bercermin kepada Nabi atau Rasulullah. Dan selanjutnya, sikap saling menolong merupakan cerminan iman kepada Rasul Allah. Adapun contoh betapa Rasulullah itu sangat peduli dengan sesama, meskipun dengan itu orang kafir, bisa dilihat di channel YouTube di bawah ini ya anak-anak ya. Ya, Bu. Halo anak-anak. Halo, ya, Ya, Bu. bisa dilihat di. Ya, oke. Untuk selanjutnya, nah, ini Bu Is mau bagi kelompok ya. Kelompok ada 4 kelompok. Kelompok pertama Mbak Iza, kelompok 2 Mbak Yuni, kelompok Iya, 3 Mas Bu. Hakim, kelompok 4 Mbak Sunatul. Silakan dilihat LKPD-nya ya. Ya, Bu. Bisa dilihat ya? Ya. Bisa, Bu. Kasih waktu 5 menit. Saya beri waktu 5 menit bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, siap, Bu. Oke. Silakan dikerjakan. Jelas anak-anak terlihat LKPD-nya? Jelas, Apa Bu. tertutup? Jelas, Bu. Oh, jelas. Oke. Oke, kira-kira nanti presentasinya sesuai urutan saja ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Sudah siap anak-anak? Apakah ada kesulitan ketika berdiskusi? Ada masalah mungkin? Tidak, Bu. Ada, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oh, tidak ada ya. Oke, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Jadi setelah selesai berdiskusi, silakan waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Mbak Iza, silakan. Iya. Terima Kelompok kasih, 1. Bu, waktunya. Ya, sama-sama. Ini hasil diskusi dari Kurang kelompok 12 menit. 1. Ya. Rasul yang mendapat gelar ulul azmi itu ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan Oh, ciri-cirinya, satu, memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal. Kemudian mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. Begitu, Bu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Dikasih aplaus untuk Mbak Iza. Anak-anak, ya. Untuk kelompok 2, Mbak Yuni silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Kelompok 2, makna iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar merupakan utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengenai Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan rasa iman kita kepada Allah, wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Iya. Sudah Mbak Yuni? Ampun Bu Guru. Terima kasih. Dan untuk kelompok selanjutnya, Mas Hakim silakan. Ya, Dari Ibu gambar Guru. itu apakah ada keterkaitan? Dari Ya, silakan Mas pengamatan Hakim. kami terhadap gambar yang ditampilkan, maka kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa poin yang pertama menolong orang kesusahan, Bu. Kemudian yang kedua memberikan Bagus. bantuan kepada fakir miskin. Yang ketiga menolong teman yang jatuh dari sepeda. Kemudian yang keempat tolong menolong dalam kebajikan mempunyai arti yang sangat luas.
Tolong menolong tidak harus berupa mendermakan harta benda atau tenaga, tetapi memberi nasihat kepada orang yang perlu diberi nasihat pun termasuk perbuatan tolong menolong. Oke, Ya, terima kasih Mas Hakim. sama-sama. Untuk kelompok 4 silakan Mbak Sunatul untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini hasil diskusi dari kelompok 4 yang kami tangkap adalah kaitan antara iman kepada Rasul utusan Allah dengan ketangguhan dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah berbanding lurus. Sehingga semakin bagus keimanan seseorang kepada Rasul utusan Allah, maka semakin bagus pula ketangguhan dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, semakin tidak bagus keimanan seseorang kepada Rasul utusan Allah, maka semakin tidak bagus pula ketangguhan dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Mbak Sunatul? Iya, Bu. Oh, terima kasih. Sudah mempresentasikan semua. Kira-kira ada yang perlu ditanggapi mungkin dari kelompok lain mungkin menanggapi atau menambahi pendapat, silakan. Kurang 8 menit Ustaz ya. Kurang 8 menit Ustaz ya. Oke. Tidak ada ya anak-anak? Tidak ada ya? Ada Bu. Ada, Bu. Oh, ya. Anak-anak, bagus sekali untuk diskusi kali ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menyiapkan beberapa soal untuk memperdalam pengetahuan anak-anak tentang iman kepada Rasul Allah. Silakan di-download ya LKPD-nya. Ya, Bu. Dan jangan lupa setelah selesai langsung dikirim di Classroom ya. Ibu. Ya, Bu. Iya, oke. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini kalian dapat apa saja? Bu Isma pengen tahu kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan satu saja? Silakan anak-anak, materi pembelajaran hari ini. Mbak Iza mungkin? Mbak Iza? Ya, menyimpulkan Bu, iman ya, kepada apa? Rasul itu berarti yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusannya Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Oh gitu, ya benar sekali. Jadi anak-anak, kesimpulan materi atau pembelajaran hari ini, iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah, yang diutus Allah untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani Rasul Allah itu merupakan kewajiban. Kenapa? Karena termasuk dalam rukun iman. Bagaimana caranya untuk mengimani Rasul Allah? Dengan cara menerima ajarannya serta mengamalkannya. Contohnya sedikit saja, contohnya kecil saja ya. Kayak sunnahnya Nabi sebelum makan harus membaca doa dulu menggunakan tangan kanan. Itu salah, tangan kanan itu salah satunya. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham ya materi tentang iman kepada Rasul Allah? Apa ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir Bu Guru sudah menyiapkan tugas buat kalian. Bu Guru sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Silakan dianalisis ya. Silakan dianalisis video di bawah ini, link YouTube-nya nanti saya kirim by WA. Tentang apa Bu? Tentang nabi palsu, karena semakin kesini semakin marak nabi palsu. Silakan dianalisis dan tugasnya
dan tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan untuk materi minggu depan anak-anak kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk selanjutnya, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Mas Hakim. Mas Hakim, halo Mas Hakim, masih semangat? Iya Bu, semangat 45 Bu. Iya, semangat. Iya. Ditutup dengan membaca wal asri atau surat al-asr. Silakan Mas Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk Ustazah Ismawati ya. Luar biasa semangat, alhamdulillah, walaupun